Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa semua baik-baik saja? Sepertinya kalian belum ceria ya hari ini. Coba, ayo kita bangun dari atas kursi. Ayo, ayo renggangkan tangannya. Pijat teman samping kanan, pijat teman samping kiri. Oke, sudah merasa lebih tenang, lebih segar. Oke, boleh duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang ada di sini, Ibu Najma akan menjelaskan tentang arti sahabat itu seperti apa. Oke, slide pertama. Bu Najma akan menjelaskan oleh slide pertama, yaitu arti sahabat menurut kalian itu seperti apa? Ayo. Oke, kita next ya. Oke. Di sini kita bisa menjelaskan nih, di sini ada 4 kategori arti sahabat. Oke, pertama, persahabatan itu satu, sahabat itu yang selalu mengajak dalam jalan kebaikan. Misalnya mengajak dalam kebaikan itu seperti apa? Contoh, kalau di Islam ada jalan kebaikan itu seperti mengajak berteman yang baik-baik saja, seperti misalnya ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak berbuat yang baik, tidak mengajak perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik itu seperti apa perbuatan tidak baik? Misalnya membuli teman, menjahili teman yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di nomor 2 nih ada lagi, sahabat itu selalu mendukung dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, jika kalian memiliki sahabat tapi tidak mendukung, misalnya kalian emang kalian nggak mau nih ngelakuin sesuatu yang jahil atau apa, tapi teman kalian nyuruh kita melakukan sesuatu yang jahil, nah tapi itu nggak didukung tuh, kalian nggak mau ngelakuinnya. Nah, itu salah satu bukti bahwa sahabat kalian tuh bukan sahabat kalian. Karena kalau sahabat itu pasti tahu kalau temannya itu dan selalu mendukung temannya kalau temannya melakukan hal-hal yang kebaikan, tidak mendukung temannya dalam hal keburukan. Nomor 3 ada nih, sahabat yang selalu menjadi orang yang akan mengingatkan dalam kita, kalau kita salah arah, kita selalu ada di jalur yang salah, pasti dia akan selalu mengingatkan misalnya, kamu jangan melakukan itu tidak baik. Nah, itu contoh-contoh sahabat yang akan setia dan membimbing kita gitu di jalan yang benar. Nah, nomor 4 ada lagi nih, sahabat itu akan selalu menolong kita nih tanpa pamrih dan tidak mengharapkan apapun. Misalnya ada kita terjatuh, atau kita butuh uang, atau kita dalam kondisi yang tidak baik, dan dia tuh bisa menolong kita tanpa memikirkan imbalannya dari kita. Nah, itu tuh contoh-contoh orang yang sebetulnya sahabat terbaik untuk kita gitu. Oke. Nah, nih ada nih dalam surat Al-Quran, ada surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan melanggar, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Bahwa di sini juga Allah sudah berfirman bahwa kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan keburukan. Misalnya teman ngajak nyontek, nah itu kan suatu hal yang keburukan, kita tidak boleh mendukungnya. Nah, itu tuh kita harus saling mengingatkan, ajaklah kebaikan. Misalnya ngajak belajar dulu, ayo kita sebelum ujian kita belajar bareng-bareng, kita belajar untuk lebih memahami lagi. Nah, itu tuh bentuk teman yang baik, bentuk teman yang
sahabat yang harus kita dekati gitu. Oke, kenapa sih kita harus memilih sahabat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Kenapa kita harus memilih sahabat? Karena sahabat itu adalah suatu bentuk lingkungan yang kita buat, lingkungan yang kita ciptakan supaya kita dalam satu golongan yang baik. Kalau kita tidak mau menciptakan lingkungan yang baik, maka kita tidak akan menjadi orang yang baik. Karena ada satu pepatah ya, dimana cemplunglah kita ke dalam minyak wangi supaya kita harum wanginya, atau enggak, kalau kita cemplungnya ke dalam sebuah ikan asin, tukang ikan asin, akan kita bau amis. Jadi kita tuh sesuai dengan lingkungannya, makanya kita harus memilih lingkungan kita dengan memilih sahabat yang terbaik. Nah, di sini juga kita bisa sebetulnya mengambil contoh, yaitu contoh Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat-sahabatnya ini setia sekali dengan beliau. Beliau didampingi dari mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai secara meluas gitu, sampai dia meninggal, sampai menyebarnya Islam, dia selalu didampingi oleh sahabatnya, dan sahabatnya itu selalu setia. Nah, itu bentuk sahabat yang selalu berada di jalan kebaikan dan selalu ada di posisi manapun kita berada. Maka dari itu kita butuh dan kita harus menciptakan lingkungan persahabatan yang baik. Apalagi kita satu kelas nih, kita satu kelas ini kita harus menciptakan lingkungan yang baik supaya kita sukses sama-sama, kita berada di jalan tauhid ya Allah, tauhid Islam yang selalu kita harus tegakkan, kita harus di jalan Allah. Nah, itu tuh bentuk-bentuk yang kita harus jalankan di dalam mencari persahabatan ini. Kenapa sih harus ada dengan Islamnya? Karena kita muslim, kita harus ada di jalurnya, kita harus memilih pertemanan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada. Jadi kalau misalnya kalian diajak pertemanan yang tidak baik, bukan berarti kita menjauhi, tapi kita sudah harus mengajak mereka juga dalam kebaikan. Misalnya mereka tetap tidak bisa, ya sudah, kita yang mencari teman lain untuk jadi lebih baik lagi kitanya. Karena yang bisa melindungi diri kita adalah kita sendiri. Kalau kita sudah bisa melindungi diri kita sendiri, maka nanti kita akan mendapatkan teman-teman yang baik. Oke. Dari situ apa sudah mengerti anak-anak layanan hari ini? Oke, minggu depan Ibu ingin kalian menuliskan tentang kesan kalian terhadap teman dekat kalian. Apa sih yang membuat kalian nyaman dengan teman dekat kalian? Apa sih yang membuat kalian tuh merasa dia sahabat saya gitu? Nah, itu Ibu ingin kalian menulis di buku BK kalian supaya kalian bisa mengetahui apa saja yang menjadi kesenangan atau kesukaan kalian dengan sahabat kalian, dan apa yang kalian tidak suka dari sahabat kalian gitu. Jadi Ibu ingin tahu, nanti minggu depan kita bahas lagi untuk mengembangkan layanan selanjutnya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.